La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal. Orang menilai reformasi ini apakah masih pada realnya, apa sudah menyimpang, itu sangat politis sekali ya. Ya, artinya dari mana Anda melihat? Kita nggak usah tentang politik lah, pribadi saya aja deh. Apa semua orang senang sama saya? Enggak kok. Ada yang nggak senang. Yang buktinya di YouTube aja masih ada yang dislike ya. Komentar orang macam-macam. Yang dulu saya sekuler, yang dulu saya pluralisme dan sebagainya. Saya kira untuk menilai semacam itu. Dan ada pertanyaan tadi, bagaimana orang Islam kiai kalau saya ikut berpolitik? Itu hak politik, kan hak pribadi masing-masing. Di negeri dimanapun tidak ada larangan orang berpolitik kecuali yang negara apartheid seperti Afrika Selatan dulu ya, tapi sudah hilang sekarang itu. Orang hitam itu kelas 2 sehingga restoran juga dipisah, bis umum juga pisah, black white semacam itu, mau seperti itu. Nah itu. Jadi pada akhirnya ya sesungguhnya kita melihat sendiri bahwa sampai saat ini bahwa reformasi di era zaman sudah 22 tahun ya reformasi ya sekarang ini ya. Ya alhamdulillah kita masih ini, dan kita mesti syukuri bahwa reformasi kita ini kalau saya bandingkan dengan negara-negara Islam lainnya ketika mengalami reformasi di sana, mulai dari Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Irak, Yaman dan sebagainya, sampai sekarang Mesir yang sudah terpilih presidennya secara demokratis, dipilih langsung, Mursi masuk penjara, dihukum mati, kembali kepada sang jenderal Abdul Fattah Sisi. Ya, kemudian di Tunisia yang begitu aman, damai, tapi kan partai Islam Al-Wahda yang menang, terpaksa demi persatuan melepaskan jabatannya demi persatuan. Jadi pasti ini digunakan lagi. Di Syria Rabiul Arabi, Arab Spring sampai sekarang belum selesai. Irak malah ludes, Yaman juga masih berdarah-darah. Ternyata yang paling selamat itu reformasi di Indonesia. Itu kita syukuri saja. Hanya saja saya inginkan ya mengkritik itu adalah satu hal yang mulia ya. Kita mengajak bahwa oposisi itu bukan musuh, adalah partner dalam kehidupan berpolitik ini. Iya, tanpa oposisi nggak ada yang kontrol. Jadi yang beroposisi berjuang, yang sedang berkuasa juga berjuang, yang berkuasa mendengar kritikan dari sang oposisi. Oposisi mengkritik juga bukan berdasarkan kebencian, tapi mengingatkan dan sebagainya. Saya kira tinggal masalah moral saja, dan itu masuk dalam wilayah budaya. Kita sudah cukup berbudaya tinggi loh dalam hal ini dibandingkan dengan di negara-negara Arab yang lainnya. Iya, kita punya sopan santun. Kang Deddy menegur orang sudah bagus Pak, punten, premios gitu ya, semacam itu. Kita juga perkenankan Bapak, izinkan saya ingin menyampaikan pendapat, kan sangat indah semacam itu. Dan kita punya budaya yang tinggi. Kita memanggil orang yang lebih usianya tuh kita panggilnya Kang, ya, sampean, panjenengan, minimal jika ada panggil lagi kasepuhan, pangersa. Kita punya tahapan-tahapan yang indah semacam itu tatanan sosial kita ini. Jadi saya kira persoalan reformasi adalah bagi saya ya yuk kita bangun bersama, kita kawal bersama, kita kritik dengan santun. Saya kira tidak ada masalah semacam itu, kecuali ketika namanya peperangan dan perang saudara, ketika kita mengalami kegagalan mencapai kesepakatan dengan cara-cara damai, ujung-ujungnya perang, betul enggak? Ya, itu kita hindari semacam itu. Makanya kita buka forum-forum semacam ini, dialog kebangsaan ini ya seluas-luasnya, supaya kita berpikir. Kemudian wawasan kebangsaan ini juga tidak bisa dipaksakan. Makanya satu,
bisanya wawasan kebangsaan luas, ya satu jalannya, yuk kita cerdaskan anak bangsa ini. Nah, di sini saya mohon kira-kira bisa didengar ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Bagaimanapun kita sudah ada internet, iya kan? Udah ada YouTube, ada apa lagi? Instagram, ada Twitter, ada apa lagi? Begitu mudahnya kita mencari ilmu. Saya mencari buku apa saja, keliling ke perpustakaan, dari Kairo sampai Damaskus, sampai London, sampai Sorbonne, sampai McGill, sampai apa namanya perpustakaan Kongres, ya kita acak mencari buku. Begitu ketemu langsung kita print. Saya tidak pergi di dalam kamar kok. Begitu indahnya, begitu mudahnya. Jadi kalau seandainya wawasan kebangsaan kita ini tidak berkembang dengan kemajuan teknologi ini, ya ada apa sesungguhnya? Nah, kembali lagi untuk mencerdaskan bangsa ini, saya kira coba kita sampaikan kepada yang berwenang, yang disubsidi itu jangan hanya BBM saja, beras saja. Kalau kita ingin bangsa ini cepat cerdas dan pandai, coba kita bikin pendidikan kita semurah-murahnya, tidak dipungut biaya sepeser pun, dari SD sampai perguruan tinggi, bebas gratis. Di Mesir saja, negara yang sama miskin seperti kita, sudah membebaskan biaya pendidikan sejak zaman Menteri Pendidikannya Dr. Toha Hussein. Sampai sekarang gratis. Bahkan internet katanya digratisin di sana tuh. Nah, kemudian lagi supaya anak-anak berwawasan luas, ya bagaimanapun kalau orang yang uneducated bagaimana ya harus pendidikan juga dong. Nah, untuk mendorong anak-anak kita ini rajin belajar membaca buku, saya mau cerita dulu Kang Deddy. Saya pernah ke Gramedia karena saya senang kalau ke kota mana saja saya kunjungi perpustakaan dulu, toko buku dulu. Ya, kemana saja lalu toko buku saya kunjungi. Suatu hari di Gramedia di Gunung Agung, waktu di Cirebon sana tuh, di apa namanya, bukan Cirebon Mall. Cirebon Mall. Ya Cirebon Mall ya. Nah, itu ada buku. Saya kira itu 70.000 gitu. Saya bawa uang 100.000, ambil aja. Begitu di cash 170. Ya Allah, Mbak, uangnya nggak cukup, malu ya. Saya kira 70, nggak kelihatan satunya. Ya udah katanya malu. Saya jadi ngenesnya saya saja sampai bisa terjadi tidak mampu beli buku, apalagi anaknya Mankadim, anaknya Bitarmi, buruh tani semacam itu, bagaimana membeli buku 170.000? Orang tuanya aja kerjanya sehari hanya 50.000, iya kan? Nah, kalau harga bukunya mahal, bagaimana mereka membaca? Kita membagikan minat baca, tapi kalau membeli buku yang nggak cukup ya bagaimana? Nah, kenapa pemerintah tidak memberikan gratis, bebas pajak bagi pengusaha di bidang percetakan, penerbitan dan surat kabar, itu semuanya gratis tanpa pajak semuanya. Lalu semua alat tulis termasuk kertas, tinta, pulpen semuanya disubsidi oleh negara dengan biaya yang semurah-murahnya. Itu jalan pertama seperti itu. Sudah adakah orang berpikir macam itu? Yuk kita sampaikan kepada Mas Nadiem, bagaimana kira-kira ya rakyat kita bisa membaca semacam itu, wawasan. Nah, tetapi nanti informasi yang mereka peroleh juga beragam. Orang yang belajarnya di Frankofon seperti saya akan beda hasilnya dengan yang di Anglofon, yang berbeda dengan yang ada di Mediterranean, kan gitu. Akan berbeda hasilnya nantinya, bagaimanapun juga. Tetapi percayalah, silakan berwawasan, silakan menjelajah. Nanti pada ujungnya, ketika Anda kembali ke Indonesia, Anda akan kembali kepada habitat Anda sendiri. Terima kasih.